Ya, terima kasih Dek. Betul. Karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Sesama umat harus saling mengasihi, menyayangi ya. Kenalkan, saya pangkatnya Ibda, Inspektur 2 Polisi. Jabatan saya di Polsek Jambi Timur ini sebagai perwira unit reserse Panit Reskrim sejatinya. Sehari-hari kita tugasnya penyelidikan, mengantisipasi masalah, ya, bidang kriminal umum di Polsek ini. Ya. Terima kasih Bapak Ira. Jadi tujuan kita itu melakukan observasi di buat mereview tugas klien kita. Ya. Yang dimana kita tuh mengangkat tema tentang kasus tawuran antar pelajar. Ya. Jadi boleh kita langsung mulai aja kali ya Pak? Silakan. Pertanyaan dari saya nih Pak. Gimana sih perkembangan data kasus tawuran antar pelajar di Karawang dalam 3 tahun terakhir ini? Apakah jumlahnya cenderung meningkat atau malah justru menurun? Ya, sesuai ANEP atau analisa kita dari tingkat Polsek maupun Polres, kurun waktu tahun ini ya, sesuai data yang kita peroleh untuk tawuran memang cukup signifikan agak menurun ya, dengan pertimbangan adanya kebijakan. Saya lihat faktornya banyak kebijakan ya, pemerintah ya, yang sekolah jam pagi, terus juga ada satgas ya, antisipasi ini yang berkolaborasi kepolisian ya, pemerintah daerah kecamatan, kabupaten dan pihak sekolah. Jadi akhir-akhir ini memang cukup drastis, belum jarang sekali kejadian seperti tahun-tahun sebelumnya. Untuk pertanyaan dari saya, menurut dari pihak polisi ini Pak, faktor apa saja yang paling mempengaruhi adanya kasus tawuran ini? Apakah dari faktor lingkungan atau faktor internal sekolah atau faktor dari keluarga, itu kira-kira paling banyak yang dominan itu apa Pak? Ya, sesuai pengalaman yang kita tahu dan analisis setiap case per case penyebab tawuran ini, ada beberapa faktor ya. Satu, faktor individu anak sekolahnya sendiri yang kurang memahami dan menyadari ya, bahwa tawuran itu adalah yang salah dan fatal, karena bisa jadi korban atau jadi pelaku konsekuensinya. Jadi faktornya adanya ketidaksadaran ya, diri sendiri, individu anak sekolah ya, sehingga mereka tidak mempertimbangkan, tidak tolak ukurkan bahwa itu berisiko bisa hukum kalau pelaku, bisa korban. Ya, kalau dulu deh 3 tahun kebelakang dulu ada yang jadi bacok ya, dibacok atau terjatuh karena tawuran anak sekolah, karena banyak membawa sajam ya. 3 tahun yang lalu itu kita proses. Jadi sekarang memang alhamdulillah agak turun ya. Faktor yang lain ada apa? Itu orang tua juga memang perlu yang mengedukasi, mengingatkan anak-anak dan pengawasan yang ketat. Coba jangan sampai dari rumah bawa benda tajam misalnya, kan gitu. Nah di sekolah juga peranan guru sebetulnya sudah cukup bagus kita lihat, karena ketika ada permasalahan seperti ini di sekolah undang-undang juga ternyata mereka tetap. Memang kecenderungan mereka melakukannya bisa di luar jam sekolah ataupun di jam sekolah, itu bolos ya. Jadi ini yang saling orang tua pengawasannya mungkin masih kurang maksimal, dan kesadaran individu siswanya sendiri ya. Silakan lanjut. Pertanyaan dari saya, mengapa aksi tawuran pelajar tetap saja berulang meski pihak kepolisian sudah rutin melakukan patroli dan raja pencegahan? Apakah ada celah yang belum tersentuh dalam strategi pengawasan ini? Ya, ini kecenderungan para pelajar kita ini masih seperti ini, itu tadi ya. Kenapa masih sering ya? Nah itulah, remaja ini kan rata-rata ini mencari jati diri yang salah. Siogianya harusnya mencari jati diri itu yang positif seperti olahraga kan gitu. Namun anak-anak ini kan pelajar ini kecenderungan dia berkelompok. Biasanya berkelompok ya. Berkelompok terjadilah di suatu kelompok itu namanya militansi atau merasa korup ya dari kelompok ini. Jadi satu kelompok ini misalkan ada anggotanya yang tersinggung dengan kelompok lain. Nah, ini membawa ke kelompoknya. Inilah yang memicu ya
Bahkan pernah kejadian antar kelompok janjian di satu tempat untuk melakukan program, ya, terungkap janjian. Nah, jadi faktornya itu tadi, ya, anak muda itu kecenderungan ingin mencari jati diri atau ingin supaya dirinya dikenal atau merasa dinilai bagus, tapi dalam hal yang salah, negatif. Ya, jadi anak-anak sekalian harusnya diarahkannya yang positif. Kalau hobinya lagi kan ada sanggar seni, ya, seni budaya. Kalau hobi olahraga arahkan ke situ. Ya, jadi faktor-faktor berkelompok inilah yang membuat penyebabnya itu kadang, ya. Di samping itu juga mereka ada salah gaul, mengkonsumsi miras atau mungkin ya kayak obat-obat yang murah itu, ya, Nipam kayak gitu, Eximer gitu, ya. Silakan yang lain. Pertanyaan dari saya, sejauh ini sanksi non-hukum apa yang biasanya diberikan kepada pelajar yang terlibat dalam tawuran agar mereka jerak tanpa harus merusak pendidikan masa depan mereka? Ya, sanksi non hukum, ya. Nah, sering kita lakukan sesuai petunjuk arahan pimpinan dan sanksi non hukum ini memberikan sanksi sosial. Contohnya ketika kita amankan bawa ke kantor ini, ke polisi, kantor polisi. Nah, ketika para pihak ada berseteru, ada korbannya, ya, ataupun tidak ada korbannya, kita mengundang orang tuanya, pihak sekolah, lalu pihak lingkungan, RT, RW, dan ulama setempat. Ya, nah, kita hadirkan di sini. Kita sampaikan bahwa anak ini terjaring operasi anak nakal di luar jam kerja sekolah, nongkrong bawa sajam misalkan. Adik-adik sekalian, dengan membawa senjata tajam aja sebetulnya itu sudah melanggar hukum karena undang-undang darurat, ya. Itu. Nah, jadi kita juga harus memperhatikan masa depan anak kita ini dengan yang disebutkan tadi tanpa menjadi korban dia masa depannya. Contohnya dia melanggar hukum, pidana, membawa sajam atau pernah pukulin sesama anak sekolah remaja. Kita mediasikan dulu, kita musyawarahkan dengan menghadirkan yang saya sebut tadi, para tokoh lingkungan, tokoh agama, orang tua, dan pihak sekolah. Sehingga kejadian itu diketahui sama-sama supaya ke depan kemudian harinya sama-sama mengawasi si anak ini. Nah, itulah yang sering kita lakukan untuk membuat satu efek jerah dan sekaligus menjaga masa depannya supaya sekolahnya tidak terputus. Ya, ada yang lain? Selanjutnya, sejauh ini itu selain diberikan sanksi, si pelajar yang terkait dengan tawuran itu ada kegiatan positif apa gitu yang bisa menyalurkan energi dan emosi siswa sehingga mereka itu tidak terjerumus dalam menjadi tawuran. Ya, kita pernah, ya, kita ada aturan terkait adanya, ya, anak-anak yang melakukan suatu tindak pidana di bawah umur, ya, kita bisa memediasikan dulu para pihak, ya, dan disepakati ada sanksi, misalkan, ya, setelah pulang sekolah dia datang lagi ke sini diberikan sanksi selama 1 bulan bersih-bersih, sanksi sosialnya. Itu yang pernah kita lakukan di sini, ya, sekaligus juga pola pembinaan mengontrol anak-anak ini, ya. Baik, dari pihak kepolisian itu memiliki program khusus untuk pembinaan bagi siswa yang pelajar yang terlibat tawuran agar tidak kembali mengulangi perbuatan itu seperti apa, Pak? Ya. Untuk mengantisipasi supaya perkelahian antar pelajar tidak terjadi ataupun kita menekan supaya tidak ada, pihak kepolisian itu ada 2 opsi atau pilihan yang sering kita lakukan. Preventif adanya pembinaan, kita kedepankan para polisi pembina. Nah, pembina itu kan ada di desa, ya. Nah, di desa itu kalau ada sekolah, para pembina diarahkan pimpinan supaya masuk ke sekolah memberikan edukasi, pemahaman tentang berbahayanya dengan adanya tawuran ini. Jadi tadi bisa jadi korban atau pelaku. Kalau
misalkan korbannya nggak bisa dimusyawarahkan karena meninggal dunia. Seperti di TV ada, dia pernah lihat kan dulu ujian di penjara kan ada, pernah nggak lihat berita itu? Ya, anak sekolah ujian di LP, nah itu. Amit ya, jangan seperti itu, nggak ada belum sampai. Ya seperti itu deh. Lanjut. Bagaimana kepolisian untuk menindaklanjuti kasus tawuran supaya para pelajar tuh yang terlibat gak cuma juga diberi hukuman sementara aja, tapi juga mendapatkan pembinaan jangka panjang. Ya, selain kita memang kita lihat case-nya dulu ya. Nah, kalau hanya kenakalan seperti yang bolos, nongkrong, coret, itu kan agak ringan. Tapi kalau dia sudah sampai ditemukan adanya narkoba, ya, adanya korban, bawa saja, itu udah berbeda. Berarti nakalnya udah matang, bahasanya udah jadi lah itu ya. Bukan hanya bolos, nongkrong, bawa pilok-pilok lagi, gitu kan. Nah, kenakalan-kenakalan anak remaja anak sekolah ini, ya, kita selain pembinaan seperti yang dibilang tadi jangka pendek, panjang juga, kita berkoordinasi dengan pihak sekolah melakukan pengawasan secara intens. Ya, kita juga ada satu komunikasi dengan pihak sekolah. Dan ini bagaimana perkembangan siswa ini. Dan itu tadi seperti yang kejadian sebelumnya mereka dihadirkan pihak sekolah di sini, sehingga kita bisa meneruskan pengawasan pembinaan ke depannya terkait anak ini, supaya juga tidak menularkan ya kenakalannya dia, ya, seperti makan narkoba yang murah-murah itu kan, jadi ngajak temennya, ya, itu kan efeknya bisa bodoh, itu deh. Ya. Jadi Bapak, saya selanjutnya, jadi kalau misalnya dari pihak kepolisian itu bagaimana proses penanganan lebih lanjut ke pelaku tawuran yang masih belum itu seperti apa? Ya, ada yang namanya diversi. Ya. Seperti yang bilang kamu itu deh, jika ada pelaku di bawah umur menurut KPK itu 18 tahun ke bawah. Ya, kalau undang perkawinan 16 tahun ya. Kami memakai patokannya ke KUHP. Ya, kita hukum pidana. Nah, jadi kita melakukan upaya hukum juga tegas. Adik-adik sekalian, mekanisme ya proses anak-anak itu ada aturannya. Ada. Jadi bukan berarti juga anak-anak jadi kebal hukum. Ya, ada. Seorang anak di bawah umur pun bisa diproses hukum, tetapi mekanismenya ada. Sidang di bawah umur ada. Nah, di pemeriksaan, di proses penyidikan dia didampingi orang tua dan lapas misalnya kan. Nah, proses itu. Nah, kalau misalkan sampai korbannya nggak mau damai, menuntut sampai minta keadilan melalui putusan pengadilan, mekanisme itu kan bergulir. Nah, walaupun kita upayakan diversi dulu untuk menyelamatkan masa depannya. Diversi itu adalah supaya suatu upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu perkara di luar pengadilan. Ya. Tapi diversi ini, namanya diversi itu belum tentu berhasil karena korban nggak mau memaafkan. Ya udah, proses bergulir. Jadi mereka kejaksaan. Kalau dia di bawah umur, nah seseorang ditahan dan tidak itu walaupun tersangka, domainnya penyidik. Ya, penyidik bisa juga terhadap tersangka bisa dilakukan penahanan seperti yang diatur dalam KUHP, hukum acara pidana. Ya, nah, dia juga bisa tidak melakukan penahanan dengan dasar pertimbangan. Misalnya masih sekolah, biar sekolah, tapi berkas perkaranya kita proses, wajib lapor, ya sama alasan dan kemis pengawasan. Tapi perkara lanjut nanti. Nah, berkas perkara maju ke kejaksaan. Biasanya ada sekalian persatuan berusaha melakukan musyawarah diversi lagi di sana, diupayakan jaksa menghadirkan semua para pihak. Ya, kalau mentok-mentok ya sudah, ya kan? Jadi peradilan anak di bawah umur ada hakimnya hanya satu, dan hakim biasanya tidak pakai toga, nantinya pakai jas. Kenapa tidak pakai toga? Supaya mentalnya tidak jatuh. Ada pertimbangan ya psikis di situ. Kalau divonis hakim, ada namanya penjara anak, tidak disatukan juga di LP orang umum karena berdampak psikis dia, ya nanti terpengaruh
atau ketakutan, jadi jiwanya bisa rusak. Ya, makanya anak-anak sekalian janganlah ya nakal. Ada yang lain? Cukup? Pertanyaan yang terakhir, Oh, terakhir. pesan dan harapan apa yang ingin disampaikan dari pihak kepolisian kepada para pelajar di Karawang agar mereka tuh benar-benar meninggalkan budaya tawuran ini? Ya, adik-adik sekalian, kami dari Kepolisian Polsek Jambi Timur ini mengharapkan, menganjurkan sekali, belajarlah dengan tekun dan baik. Ikutin arahan orang tua dan guru di sekolah. Kejarlah impian dan cita-cita adik-adik sekalian. Untuk mengejar itu tidak ada lagi cara selain belajar tekun, ya, berdoa, sholat, dan tentunya adik-adik sekalian harus taat pada orang tua. Ya, jangan sampai kita kalau ada teman nakal, ngajak-ngajak nongkrong. Kalau kalian kan udah mulai bisa menilai baik dan benar, jadi harus berani mengatakan tidak kalau itu memang berdampak tidak baik buat kita. Ya, daripada nanti masa depan kita rusak. Adik-adik sekalian pernah kasus kejadian, dia udah menyiapkan dirinya mau masuk akmil, tapi dia korban dibagal akhirnya tidak bisa daftar. Pernah kejadian di situ, kejadiannya di pabrik sana, PT Sandang ya Pak, enggak. Ya, udah menyiapkan mau daftar tentara gitu. Akmil, kecewalah orang tuanya. Nah inilah anak-anak sekalian, ya, tidak ada yang lebih baik lagi, harus patuh ke orang tua. Ya, jadi jangan nongkrong, jangan begadang kalau memang itu tidak penting. Kecuali nongkrongnya itu ada kegiatan positif, kemudian olahraga. Ya, jadi hindarilah satu kelompok yang menurut kita dari sekarang kelompok itu kelakuannya tidak baik. Ya, khususnya cowok ya, tapi cewek juga ada. Ya, cewek juga ada yang pernah kita temukan minum-minum ya Pak, nggak pernah sekolah, minuman keras, ada pernah. Jadi, ya, kedua, dengan Anda mau belajar tekun itu salah satu Anda ingin membuat orang tua Anda bangga dan bahagia. Ya, Dede ya, karena yang menggantikan kami nanti Anda sekalian ini, ya. Dan menggantikan kami nanti semua PNS, pegawai negeri, pejabat setara, ya kalianlah regenerasinya. Kalau regenerasi kalian itu nanti tidak berkualitas, jangan mungkin maju negara ini. Betul nggak? Betul. Jadi hanya salah satu menghindari itu ikutlah hal-hal yang positif ya, pengajian atau olahraga di lingkungan ya. Cukup? Ya. Terima Kita kasih. ya. Terima kasih banyak Pak atas pesan dan harapan yang telah Bapak sampaikan. Semoga apa yang Bapak sampaikan dapat menjadi motivasi bagi kami semua untuk lebih disiplin